sebuah misi pengawalan intelijen militer di Afghanistan mengisahkan pengalaman buruk bagi seorang anggota pasukan khusus Ranger Resimen ke-75 Amerika. Ia kemudian membunuh satu persatu perwira marinir yang ikut serta dalam misi pengawalan itu sebagai bentuk balas dendam. Brandon Beckett yang ditugaskan di wilayah Suriah mendapat rumor kalau ayahnya adalah salah satu korban dari kebrutalan pasukan khusus tersebut. Bagaimanakah tindakan Brandon selanjutnya? Tanpa berlama-lama lagi, inilah dia alur cerita film Sniper Legacy. Film diawali dengan memperlihatkan suasana musim dingin di kota Berlin. Dua orang pria paruh baya sedang melakukan pertemuan di sebuah rooftop gedung. Dia adalah David Simpson dan Stephen. Simpson merupakan anggota pasukan Elite Ranger, sedangkan Stephen adalah perwira dari Korps Marinir Amerika Serikat. Itu adalah pertemuan yang pertama sejak kepulangan mereka dari Afghanistan. Di gedung lain telah standby sebuah senapan remote control yang terkoneksi langsung dengan smartphone milik Simpson. Dengan alasan mendapat pesan dari kedua anaknya, Simpson mengambil smartphone-nya untuk menyesuaikan arah tembakan. Simpson lalu membahas perihal tembakan Stephen yang diarahkan pada dirinya saat di Afghanistan dulu. Namun Stephen memiliki alasan mengapa ia melakukan tembakan itu. Ia mengaku menjalankan instruksi sapu bersih dari kolonel. Mendengar perkataan Stephen, Simpson juga membalas dengan mengatakan ia juga sedang menjalankan tugasnya. Ia lalu menekan tombol pada ponselnya dan membuat senapan menembakkan peluru. Beralih ke markas Icitab yang berlokasi di Mersin, Turki. Brandon yang baru saja tiba di lokasi disambut oleh Mayor Bidwell. Ia mengeluarkan semua unek-uneknya pada Bidwell. Brandon bahkan ingin berhenti dari marinir. Ia menganggap kegagalan dalam membunuh target dikarenakan Mayor menugaskan dirinya untuk bekerja sama dengan orang yang tak disiplin seperti Reese dan rekannya. Brandon mengaku risau harus membunuh banyak orang demi mendapatkan seorang target. Ia pun meninggalkan Mayor setelah memberikan selongsong pelurunya. Namun Bidwell berkata kalau Brandon tak boleh berhenti begitu saja. Brandon telah ditugaskan sebagai pasukan multinasional Icitab yang diperbolehkan membawa senjata di negara asing. Bidwell mengakui pekerjaan sebagai penembak jitu memang sebagai pekerjaan yang kotor dan kadang menjalankan misi yang tak resmi. Namun Bidwell mengingatkan bahwa Brandon adalah penembak yang berbakat dan ia telah mewarisi darah penembak jitu. Esok paginya, Mayor Bidwell mendatangi kamar Brandon dan membangunkannya. Ia lalu menceritakan perihal peristiwa penembakan beberapa perwira militer yang diketahui pelakunya adalah Simpson dan salah satu korbannya adalah Thomas Beckett, ayah Brandon. Bidwell berusaha menghibur hati Brandon agar kuat menghadapi kenyataan itu. Ia menceritakan rencana menjalankan misi mengakhiri kekejaman Simpson dengan sebuah tim yang dibentuknya. Namun ia tak mau melibatkan Brandon. Bidwell telah menerima instruksi dari kolonel yang menyatakan Brandon adalah target berikutnya. Takutnya, Brandon terbawa luapan emosi jika diikutsertakan, yang tentunya sangat berpengaruh pada keberhasilan misi. Maka dari itulah kolonel melarang Brandon untuk ikut serta dalam misi tersebut. Bidwell berpesan agar Brandon tak meninggalkan markas dan mengambil tindakan sendiri. Ia mengancam akan menjatuhkan sanksi yang berat jika Brandon melanggar. Karena misi tersebut bukan misi pemulihan, Shop memerintahkan timnya untuk memusnahkan barang bukti di tempat. Mereka lalu menuju ke lokasi dan mulai menjalankan misi. Dengan tergesa-gesa, Brandon yang baru saja tiba di lokasi segera menaiki sebuah gedung dan menyiapkan senjatanya. Begitupun dengan tim Mayor Bidwell dan Mayor Shop, mereka telah standby di posisi masing-masing. Setelah menunggu cukup lama, rombongan target yang mereka tunggu telah datang. Tim Mayor Shop segera bersiap dengan posisi menyerang. Secara tiba-tiba, hati anak buah Shop mengeluarkan bunyi noise yang membuat persembunyian mereka ketahuan. Kontak senjata pun tak dapat terhindarkan. Dari atas gedung, dua orang sniper menembak anak buah Mayor Shop dan seorang sniper wanita juga berhasil menembak mati Edi Chantara, anak buah Mayor Bidwell. Mayor Bidwell yang dijuluki sebagai wajah peluru segera membidik sniper yang berada di atap gedung. Mingo juga berhasil menembak lengan sniper wanita yang membunuh Chantara. Brandon juga mulai menjalankan aksinya.
Melihat tembakan barusan, Mayor Bidwell mengira kalau itu tembakan Mango. Ia memuji hasil kerjanya, namun Mango mengaku bukan ia yang melakukannya. Seketika Bidwell tahu kalau yang menembak tadi adalah Brandon. Pimpinan mereka segera memerintahkan anak buahnya untuk menggunakan RPG. Namun saat akan melakukan tembakan kedua, Brandon berhasil mencegah aksi mereka dan malah balik menghancurkan heroin yang berada di dalam mobil truk. Ia melepaskan tembakan pancingan pada Brandon, dan tiba saatnya Simpson mendapati Brandon dalam bidikan yang tepat. Aksinya tiba-tiba digagalkan oleh seorang sniper yang tak dikenal. Tembakannya mengenai lengan Simpson. Simpson segera berlari menyelamatkan diri. Sniper misterius lalu berjalan mendekati tim dan memperkenalkan dirinya. Ternyata dia Thomas Beckett, ayah Brandon. Melihat kedatangan Thomas, Mayor Bidwell merasa heran. Ia mengira Thomas telah tewas. Namun ternyata Thomas berhasil lolos dari upaya pembunuhan terhadap dirinya. Ia lalu menanyakan keberadaan Brandon. Bidwell mengaku meninggalkan Brandon di markas. Namun Thomas tahu kalau Brandon ada di tempat itu. Mereka lalu melanjutkan pembicaraan empat mata terkait misi utama Thomas Beckett. Thomas lalu menjelaskan misinya yang hanya untuk melindungi Brandon dan membunuh Simpson. Thomas mengaku Simpson adalah anak didiknya, tapi kini Simpson berubah menjadi musuh baginya, sementara Brandon melakukan pengejaran terhadap Simpson. Saat tengah melakukan pencarian, Thomas menemukan darah segar yang diyakini darah Simpson. Thomas membagi tugas pada Mayor Bidwell dan Mango untuk memburu dua orang gerilyawan yang masih dalam persembunyian, sementara dirinya akan mengejar Simpson. Singkat cerita, matahari telah terbit. Mereka fokus mengejar target masing-masing. Mango mendapati Crane, si sniper wanita yang telah membunuh Chantara. Mereka pun berduel sesama wanita. Mango sempat kalah dalam perkelahian melawan Crane, namun ia sukses menembak mati Crane lebih dulu dengan pistol cadangannya. Mayor Bidwell sendiri berhasil menangkap anggota senior Taliban. Bidwell memaksanya untuk mengatakan informasi yang ia ketahui, sementara Brandon menemukan Simpson yang bertekuk lutut. Brandon menyuruh Simpson untuk menyerah dan membuang senjata. Namun Simpson mengaku tak memiliki senjata. Ia menunggu dievakuasi oleh orang yang merekrutnya. Namun ternyata Simpson mengecoh Brandon. Simpson berhasil merebut senjata milik Brandon dan menghajarnya. Ia sengaja tak membunuh Brandon saat itu karena ia tahu Thomas masih hidup. Ia ingin agar Brandon menyampaikan pesan pada ayahnya dan kolonel bahwa Simpson akan datang pada mereka. Setelah Brandon bangkit, Simpson sudah pergi. Dari arah belakang, Thomas menyapa anaknya. Untuk pertama kalinya, Brandon bertemu dengan ayahnya dalam waktu yang sangat lama. Ia mengenali ayahnya hanya lewat foto-foto saat ayahnya masih bertugas sebagai marinir dulu. Brandon mencoba mengajak ayahnya berbicara, namun Thomas mendahului Brandon dengan memberitahu alasannya mengapa ia tak pernah mengunjungi anaknya itu. Kehidupannya sebagai seorang penembak jitu membuat dirinya harus menjaga jarak dari keluarganya. Brandon sangat memahami maksud ayahnya. Pembicaraan mereka tiba-tiba dipotong dengan kemunculan Mayor Bidwell yang membawa informasi kalau Simpson bekerja atas kehendak sendiri. Bidwell mencurigai, sebaliknya kolonel mungkin telah membuat sebuah perangkap dengan memanfaatkan Simpson sebagai bonekanya. Mereka pun memutuskan untuk mengunjungi kolonel di Santorini Island. Rhys juga diikutsertakan dalam misi kali ini. Mango membenahi alat pelacak yang berfungsi melacak senapan Simpson yang dikendalikan dengan remote control, sedangkan Thomas memberikan Brandon senapannya. Sesampainya di Pulau Santorini, Thomas segera menelpon kolonel dan mengatur rencana pertemuan, sementara keempat orang lainnya berpencar mencari posisi pengintaian. Setibanya di kediaman kolonel, Thomas langsung digiring oleh pengawal. Setelah berbasa-basi, Thomas lalu melontarkan pertanyaan pada kolonel terkait dugaan keterlibatan kolonel atas tindakan Simpson. Kolonel seketika membantah tuduhan itu. Menurutnya, Simpson melakukan tindakan tersebut atas keinginan sendiri dan tak ada konspirasi yang melibatkan dirinya. Ia mengaku telah berkata jujur. Secara tiba-tiba, sebuah peluru menerjang lengan kolonel. Tak salah lagi, pelakunya adalah Simpson. Simpson juga menembak beberapa pengawal. Bidwell seketika menemukan keberadaan Simpson dan segera menembaknya. Namun ternyata pelurunya meleset. Dikarenakan jarak tembak yang terlampau jauh, mereka pun segera mengejar Simpson. Hingga tibalah Rhys di jalan bersemak. Ia mencari letak persembunyian Simpson. Secara tiba-tiba, kepalanya diancam pistol oleh Simpson.
Brandon pun diperintahkan untuk menjatuhkan senapannya. Reese meneriaki Brandon untuk segera menembak kepala Simpson. Akibatnya, Simpson menarik pelatuknya lebih dulu dan membunuh Reese. Meski Brandon juga menembak ke arah Simpson, tapi lagi-lagi peluru meleset dan tak mengenainya. Aksi kejar-kejaran pun dilanjutkan hingga tiba di sebuah tempat. Rupanya, Simpson sengaja memancing Brandon ke tempat itu karena ia telah menyiapkan senapan remote kontrolnya. Sambil kucing-kucingan, Brandon menyuruh Simpson untuk menyerah karena menurutnya Simpson telah salah paham. Brandon telah membaca laporan kasus Simpson. Tidak ada yang menyuruhnya menembak anggota timnya. Tembakan Stephen adalah tembakan yang tak disengaja. Namun Simpson membantah. Ia yakin kolonel telah merekayasa laporan itu seolah-olah terjadi miskomunikasi untuk menutupi keterlibatan kolonel. Ia pun saling tembak-menembak dengan Brandon menggunakan senapan remote dan senapan yang dipegangnya secara bergantian. Hingga akhirnya Brandon berlari menghampiri Simpson dan menerjangnya. Mango sendiri kebingungan dengan sinyal frekuensi tipuan senapan milik Simpson. Dan untuk kesekian kalinya, Brandon dipecundangi oleh Simpson. Saat Simpson sudah bersiap menarik pelatuk, Thomas Beckett datang mengambil alih senapan remote Simpson. Brandon bertanya mengapa ayahnya menggunakan 2 peluru untuk membunuh Simpson. Thomas beralasan kalau tembakan pertamanya adalah peringatan kalau Simpson akan mati. Di akhir film, Brandon dihampiri oleh Sana Malik yang membawa telepon dari kolonel. Kolonel mengucapkan terima kasih pada Brandon yang telah bekerja dengan baik. Ia menyuruh Brandon untuk cuti dan beristirahat. Kolonel menambahkan, Brandon mungkin akan sering bertemu dengan ayahnya dikarenakan Thomas akan menjadi komandan operasi untuk Brandon. Dan film sekian. Nah, itulah tadi alur cerita film Sniper Legacy. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini. Jika kalian setuju kita lanjut membahas episode berikutnya, jangan lupa subscribe, like, comment, and share, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya. Bye-bye.